Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah semangat, adik-adik jawabnya yang semangat lah. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawab dengan semangat. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Allah. Nah, tadi katanya Bu Itia mau cerita tentang apa ya? Nabi siapa? Ibu kasih clue nih, ada sumur-sumurnya ceritanya. Nabi apa? Nuh? Yusuf. Oke ya. Insya Allah hari ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Yusuf. Tapi sebelum Ibu bercerita, perhatikan nih, semuanya siap gerak menghadap ke depan. Nah, matanya dibuka lebar-lebar. Nah, yang matanya sipit dilebarin lagi. Nah, yang sudah lebar nggak apa-apa tambah lebar. Nah, terus telinganya dibuka lebar-lebar. Kalau ada kawannya yang ngajak ngobrol, stop. Ya, lubangnya ya dibuka lebar-lebar. Terus mulutnya dikunci. Bunyi cekrek. Yuk sama-sama mulutnya dikunci. Cekrek. Belum semuanya dikunci. Coba kita kunci mulutnya. Cekrek. Nah, ada bonus nih. Kalau adik-adik memperhatikan ceritanya, kemudian bisa menjawab pertanyaan Ibu, nanti akan dikasih hadiah. Mau apa mau? Mau apa tidak mau? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah siap ya? Sudah siap? Ada yang tiduran berarti nggak siap. Nah, kalau mau tiduran di rumah. Nah, kalau yang lari-lari nanti main bola di luar. Ya, sekarang mendengarkan cerita. Alkisah tersebutlah seorang nabi. Namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, betul sekali. Nabi Yunus ini putra dari Nabi Yakub dengan istrinya atau ibunya adalah Rahil. Ya, kayak adiknya Mbak Maryam ya, namanya Rahil. Nah, Nabi Yusuf ya itu memiliki, coba nih berhitung nih, punya saudara kakak tiri 10. Berapa? Berapa? Coba Kak, konsen nggak di telinganya? Saudara kakak tirinya itu ada 10. Nah, adiknya yang dari ibu sama, adik kandungnya itu ada 1. Namanya Bunyamin atau Bunyamin. Jadi saudara Nabi Yusuf ada berapa? Ada berapa? Kakaknya ada berapa tadi? 10. Adiknya ada berapa tadi? 1. Jadi saudaranya Nabi Yusuf ada berapa? Ada 11, betul sekali. Wah, Dahin, kenapa Dahin? Dahin, kenapa Dahin? Bangun. Nah, bangun. Nah, oke. Nah, Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikaruniai wajah yang sangat tampan. Sangat apa? Sangat tampan. Tampan itu apa sih? Tampan itu apa? Ganteng. Coba yang kira-kira kalau ganteng itu laki-laki apa perempuan? Laki. Nah, siapa di sini yang ganteng? Afan ganteng nggak? Ganteng. Sangga ganteng nggak? Ganteng. Oke, hidungnya mancung. Abid ganteng nggak? Iya, kalau laki-laki ganteng lah ya. Semua laki-laki ganteng. Tapi Nabi Yunus ini adalah ganteng banget ya. Kalau kayak gini nih, misalkan ya, pernah lihat bulan nggak? Bulan tuh bentuknya apa? Segitiga, segi empat, persegi panjang, lingkaran. Anggap saja ini bulannya. Ya. Kegantengan Nabi Yusuf itu seperti seperempatnya bulan. Nah, ini seperempat ya bulan. Berarti segini ya. Nah, miring deh. Kebalik ya jamnya. Nah, biar sekalian lihat jam. Nah, gantengnya segini. Set. Seperempat. Nah, Nabi kita yang terakhir siapa namanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kegantengan kira-kira lebih banyak apa lebih sedikit kalau dibanding Nabi Yusuf?
lebih banyak. Rasulullah itu kegantengannya itu seperti setengahnya rembulan. Masya Allah, ganteng banget. Nah Bu, jadi laki-laki yang kayak Pak Bambang, yang kayak Abang Sangga, yang kayak Ferdi, gantengnya semana? Iya, seperempatnya doang ya, seperempatnya penduduk bumi itu kegantengannya ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, itu cerita tentang kegantengan. Nabi Yusuf alaihi salam itu sangat disayang oleh orang tuanya, Nabi Yakub alaihi salam. Sehingga saudara-saudara, kakak-kakaknya yang tadi ada 10 tadi itu iri. Ya, apa? Apa? Iri sama Nabi Yusuf karena mereka merasa Nabi Yakub terlalu sayang kepada Nabi Yusuf, sementara kakak-kakaknya katanya kurang disayang, itu seperti itu. Nah, Alkisah suatu ketika pada malam hari Nabi Yusuf sedang tidur. Tidur. Nah, orang tidur biasanya bermimpi. Kalau tidur sadar apa enggak? Enggak sadar biasanya ya. Kadang kalian posisinya bisa begini, cungkil balik, salto, ya kan? Kalau tidur enggak sadar. Nah, Nabi Yusuf juga enggak sadar waktu tidur. Nah, pas bangun, Masya Allah, tadi aku bermimpi, ya. Aku bermimpi. Ada yang tahu mimpinya apa? Nabi Yusuf tadi bermimpi. Mimpinya sangat aneh adik-adik. Di situ Nabi Yusuf melihat ada 11 bintang, ajar ibu cuma 10 tambah 1. Ada 11 bintang, kemudian bulan dan matahari itu bersujud tunduk kepada Nabi Yusuf. Bingung Nabi Yusufnya, kenapa kira-kira ya? Ada apa ini? Kenapa aku mimpi seperti ini? Akhirnya, aku mau bercerita kepada ayahandaku. Akhirnya datanglah Nabi Yusuf kepada ayahnya. Ayah, iya anakku, ada apa? Semalam aku bermimpi, mimpiku sangat aneh. Ada apa? Mimpinya bagaimana anakku, wahai Yusuf? Saya bermimpi ayah, kalau ada 11 bintang, bulan dan matahari itu bersujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub terhenyak. Subhanallah, wahai anakku Yusuf, itu adalah mimpi pertanda ya bahwa engkau adalah manusia pilihan dari Allah. Kelak engkau akan mengemban sebuah amanah menjadi seorang nabi. Nah, itu penjelasan dari ayahnya ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Tapi kata ayahnya agak cemas. Ayahnya agak takut. Tapi Yusuf, kamu sebaiknya tidak menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Karena ayah khawatir ya, nanti saudara-saudaramu akan iri kepadamu. Nah, itu seperti itu. Nah, udah selesai. Waktu berganti waktu, bulan berganti bulan. Kakaknya merasa dan terus merasa bahwa Nabi Yusuf selalu disayang oleh ayahnya. Sementara mereka kurang disayang, begitu pikirnya orang iri. Ya, sehingga apa? Mereka punya ide. Yang sulung anak pertamanya bilang begini, hei saudara-saudaraku, kemarilah. Ayo kita, bagaimana ini? Ayah kita terlalu sayang sama adik kita si Yusuf tadi. Bagaimana kalau kita bawa pergi saja Yusuf dari rumah, agar ayah tidak berbuat lagi seperti itu. Wah, tapi bagaimana caranya? Akhirnya ada yang ngasih ide. Begini saja, kita ajak Nabi Yusuf keluar, kemudian kita cemplungkan ke dalam sumur. Pasti nanti tidak ada yang melihat. Nanti biarkan Khalifah dagang mengambil Nabi Yunus dan dijual. Wah, ini bagus itu. Ayo kita laksanakan. Nah, akhirnya kakak yang pertamanya izin sama ayahnya. Wahai ayah, sudah lama kami tidak jalan-jalan. Nah, kayak adik-adik kan suka jalan-jalan ya. Mereka juga suka jalan-jalan. Boleh tidak kami mengajak saudara kami Yusuf untuk jalan-jalan keluar? Mau apa kalian? Tidak apa-apa, kami hanya bermain-main saja di luar sana. Bagaimana ya? Tapi saya khawatir kalau si Yusuf nanti dimakan oleh tidak aman, dimakan oleh binatang-binatang yang liar yang ada di luar sana. Oh, tidak apa-apa ya, kami akan menjaga.
insya Allah Yusuf aman sama kami. Nah, akhirnya mau tidak mau ayahnya Nabi Yakub alaihissalam pun menyetujui ya permintaan dari anaknya tadi ya. Akhirnya keesokan harinya ya Nabi Yusuf bersama dengan 10 kakak tirinya tadi berjalan menyusuri padang pasir yang sangat panas. Berjalan terus panjang, lama, dan nyampe-nyampe. Sampai akhirnya Nabi Yunusnya kehausan. Kakak, aku haus. Kita mau kemana? Kenapa sampai sekarang nggak nyampe-nyampe nih? Udah, kamu diam saja. Kita akan bermain di sana. Tuh sebentar lagi sampai. Gitu kan. Akhirnya nggak ada yang peduli tuh sama Yusuf. Sampai tibalah di sebuah sumur yang sangat tua, yang sudah airnya sudah sedikit ya, jarang dipakai oleh orang-orang. Nah, kemudian mereka melepas semua bajunya Nabi Yusuf. Ayo kita lepaskan saja bajunya, dipunculin bajunya, ya, ditinggalkan tinggal bawahnya saja. Kemudian mereka menyembelih seekor serigala, ya, darahnya dilumurin di bajunya si Yusuf tadi. Nanti kita bilang sama ayah kita kalau si Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala. Ya betul sekali ibunya. Nah, itu kata kakak-kakaknya. Nah, akhirnya apa yang mau kalian lakukan kakak? Apa yang akan kalian lakukan? Udah, kita cemplungkan saja Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur tua tadi. Menangislah Nabi Yusuf. Kalian kalau dicemplungin sumur nangis ya? Yang perempuan kalau dicemplungin sumur nangis gak? Nah, ya nangis ya. Nabi Yusuf saat itu pun masih kecil, jadi dicemplungin sumur nangis. Nah, akhirnya sudah kakak-kakaknya pergi meninggalkan sumur tua tadi. Sementara di dalam sumur Nabi Yunus ketakutan, kedinginan, nggak pakai baju, ya ada airnya. Nangis sampai siang malam di dalam sumur. Beliau berdoa Nabi Yusuf, ya Allah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Sehingga ketika itu kakak-kakaknya sudah sampai ke rumah. Kemudian mereka pura-pura nangis. Ayah. Kaget langsung Nabi Yakubnya. Dia sudah berfirasat buruk. Jangan-jangan anakku. Nah, ada apa? Apa yang terjadi anak-anakku? Yusuf ayah. Ada apa dengan Yusuf? Yusuf ayah. Kenapa? Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya ayah. Kaget, lemes jadi orang tuanya. Menyesal kenapa akhirnya Nabi Yakub mengizinkan kakak-kakaknya membawa Nabi Yusuf tadi ya. Tapi gimana lagi, udah pergi ya Nabi Yusufnya. Akhirnya nangis saja Nabi Yusuf tuh. Dipeluknya bajunya terus tadi, dicium-ciumnya bajunya tadi terus ya. Punya Nabi Yusuf. Sampai lama saking lamanya Nabi Yakub sampai tidak bisa melihat, buta karena terlalu seringnya menangis. Itu seperti itu. Nah, di tempat lain Nabi Yusuf yang tadi masih sendiri di dalam sumur, tepat di bulan Muharram. Bulan apa adik-adik? Bulan apa adik-adik yang perempuan? Ya, tepat di bulan Muharram datanglah khalifah dagang ya, kumpulan orang-orang yang mau berjualan, membawa onta, ada yang bawa kuda, kemudian diisi barang-barang dagangan. Mereka singgah di dekat sumur tadi. Wah, teman-teman, haus nih, ada sumur di depan. Ayo kita ambil air di situ. Nah, pada saat mengambil air di sumur, ya, mereka aneh. Karena ember yang mereka tarik kok berat sekali. Masa sih air ini berat banget gitu kan. Diangkat, aduh berat kawan-kawan. Digotong sama mereka nggak kuat-kuat. Ternyata ada Yusuf lagi gelantungan di embernya. Nah, diangkat, akhirnya diselamatin tuh. Ya, diselamatin sama khalifah dagang tadi. Alhamdulillah, Nabi Yusuf selamat. Wah, ternyata ada anak kecil di dalam sumur. Kita jual saja anak kecil ini ya. Kita jual saja anak kecil ini. Lumayan nanti dapat cuan gitu ya. Nanti dapat duit. Nah, akhirnya dibawalah Nabi Yusuf yang masih sangat kecil tadi dibawa ke pasar. Ya, dijual Yusuf. Nah, enggak ya. Kalau dulu kan orang-orang itu dijual jadi budak ya. Jadi pelayan. Akhirnya seorang raja namanya Kitsir ya, itu membeli Nabi Yusuf atau Yusuf yang masih kecil tadi
dengan harga yang sangat murah, dijual murah nih anak kecil gitu kan. Dikiranya nggak bisa apa-apa, dijual murah. Nah, akhirnya dibelilah Yusuf oleh Raja Kitfir sampai akhirnya jadi pelayan di sebuah istana yang sangat besar. Nah, itu deh ceritanya. Seru apa seru? Ada yang mau kayak Nabi Yusuf? Ada nggak yang mau kayak Nabi Yusuf? Gantengnya? Mau nggak? Oh, mau. Ada yang mau kayak Nabi Yusuf? Masuk sumur? Mau nggak? Enggak. Oke, ceritanya sudah selesai.